Demokrat cemburu karena SBY 3 periode tidak seramai Jokowi 3 periode. Ditulis oleh Eko Wibowo dari siwar.com. Pada masanya dulu, paling-paling hanya Ruhut yang ribut soal dukungannya pada SBY 3 periode. Tapi sekarang pada masa menuju akhir jabatan Presiden Jokowi, wacana Jokowi 3 periode begitu ramai. Pemintanya banyak. Sengaja mempersempit hanya pada Partai Demokrat, wacana 3 periode yang digaungkan pada Presiden Jokowi mendapat tantangan yang cukup keras dari partainya Pak Mantan ini. Bahkan tuduhan ditujukan pada elit politik dan pemerintahan, bahwa merekalah yang dengan sengaja terus menghidupkan isu tersebut. Adalah Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani yang mengatakan hal tersebut. Ini menjadi operasi politik mendesepsi publik yang dilakukan elit-elit di lingkaran dalam kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaan, ungkap Kamhar pada 1 September 2022 dikutip dari bisnis.com. Benarkah demikian? Bisa saja memang ada oknum yang sekarang berada di lingkaran kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi yang punya maksud tertentu dengan wacana tersebut. Mungkin saja, sebut saja Luhut, Erlangga, atau Bahlil. Tapi Presiden Jokowi sendiri sudah jelas sikapnya. Beliau hanya akan taat pada konstitusi. Beliau juga hanya menganggap hal tersebut sebagai bagian biasa dari berdemokrasi. Yang jelas Presiden Jokowi telah menancapkan tonggak standar yang tinggi sebagai seorang kepala negara dan kepala pemerintahan di Indonesia sejauh ini. Apa yang dilakukan, dihasilkan dan dengan caranya mengatasi permasalahan yang dihadapi Indonesia telah berhasil memikat sebagian besar rakyatnya. Sejauh ini, rakyat menganggap Pak Jokowi adalah orang yang paling tepat dalam memegang kendali negara ini. Hingga tidak heran ketika kemudian wacana Jokowi 3 periode begitu kencang berhembus. Jelas, bukannya mereka ini tidak tahu aturan, bukannya mereka ini ingin menabrak aturan demi keinginannya saja, tetapi semata merupakan perwujudan kecintaan dan pengharapan yang begitu tinggi atas apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi saja. Buktinya tidak ada gerakan sedikit pun di legislatif yang punya kewenangan memberi kemungkinan secara aturan terhadap wacana tersebut. PDIP, di mana Pak Jokowi bernaung, juga tidak ada gerakan menuju ke arah sana. Bukti yang terkuat, proses pemilu menuju perpindahan kekuasaan pada 2024 nanti juga telah memulai sebagian tahapannya. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari adanya wacana tersebut. Tidak ada yang patut ditakutkan dari isu penambahan masa jabatan presiden itu. Anggap saja sebagai isu biasa, wacana biasa, dan hal yang bukan apa-apa. Lalu kenapa Demokrat begitu kakinya atas wacana itu? Ya, anggap saja mereka hanya cembokur dan ngiri. Kenapa dulu SBY 3 periode tidak seheboh Jokowi 3 periode seperti sekarang ini? Cacian. Bagaimana menurut Anda? Menagih janji Anies soal audit Formula E. Ditulis oleh Fransen Arianto dari siwar.com. Memasuki bulan September, media sosial diramaikan dengan kabar soal tanggal 13 September 2022. Ya, tanggal itu ditetapkan oleh DPRD DKI Jakarta untuk menggelar sidang pemberhentian Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sebelum diberhentikan, saya ingin menagih sesuatu kepada mereka. Ini soal Formula E. Masih ingatkan kalau Jakarta pernah menggelar ajang ini? Penyelenggaraannya sudah sejak tanggal 4 Juni 2022. Yang saya tagih adalah laporan penyelenggaraan ajang itu. Sampai sekarang kok tidak jelas soal untung ruginya sih? Saya tagih sekarang karena bulan Juni yang lalu, Anies mengatakan akan buka-bukaan soal audit Formula E. Semua kegiatan di dalam penyelenggaraan ini ada pencatatannya. Semuanya rapih, tertib, dan sekarang dalam proses finalisasi laporan itu. Setelah selesai, tuntas pasti akan dilaporkan ke publik, kata Anies di Balai Kota Jakarta seperti dikutip dari detik.com.
Pernyataan ini diucapkan Anies pada tanggal 24 Juni 2022. Auditnya sendiri menggunakan pihak swasta yang mulai melakukan audit sejak bulan Juni 2022. Sesaat setelah Formula E selesai digelar. Saat itu dikatakan bahwa audit akan selesai pada bulan Juni 2022. Faktanya, sampai sekarang belum pernah terdengar hasil audit itu. Apa memang sulit sekali melaksanakan audit Formula E? Bukankah katanya sudah ada pencatatan yang rapih? Kalau memang rapih kan seharusnya lebih mudah melakukan audit ya. Waktunya juga bisa menjadi lebih cepat kan? Mengapa sampai sekarang belum jelas laporannya? Bukankah waktu itu bilang tinggal finalisasi saja? Masa finalisasi membutuhkan waktu 2 bulan lebih sih? Pertanyaan semacam itu yang membuat saya menagih laporan itu sekarang. Anies dulu juga mengakui bahwa dana yang digunakan adalah dana publik, sehingga harus ada laporan ke publik. Karena itulah laporannya harus segera disampaikan ke publik sebelum selesainya masa jabatan. Masa yang melaporkan nanti penggantinya? Bukankah Anies segitu bangga dengan Formula E, sehingga selalu diceritakan di mana-mana? Selain itu, laporan penyelenggaraan Formula E 2022 ini penting untuk penyelenggaraan Formula E tahun 2023. Potensi keuntungan dan kerugian harus diketahui karena Jakarta akan menjadi tuan rumah lagi tahun depan. Balapannya akan menggunakan sistem back-to-back lagi, yakni 2 balapan di 2 hari berturutan. Ini kan membutuhkan persiapan yang lebih matang ya. Karena itulah laporan penyelenggaraan Formula E harus segera disampaikan. Laporan ini selain sebagai wujud tanggung jawab, laporan ini juga menjadi sarana belajar untuk sarana penyelenggaraan tahun depan. Jika tahun ini rugi ya diakui sajalah dan coba diperbaiki tahun depan. Bagi saya sih kura-kura begitu ya. Anda bagaimana? Ruli, anak semuanya, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya luncurkan Papua Football Academy di tanah Papua. PT Freeport Indonesia. Jokowi bikin Papua Football Academy di Stadion Kader Demokrat. SBY auto prihatin. Ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Presiden Joko Widodo datang ke Papua, meresmikan sebuah akademi sepak bola, yakni Papua Football Academy. Dia meluncurkan Papua Football Academy di Stadion Lukas NMB yang ada di Jayapura. Kita tahu bersama-sama bahwa Stadion Lukas NMB adalah stadion yang diresmikan oleh Gubernur Papua saat itu. Dia adalah kader dari Partai Demokrat yang sempat lari ke Papua Nugini. Dalam hal ini saya harus mengakui bahwa gerakan Presiden Joko Widodo sangatlah cerdas dalam membangun narasi bahwa ada pertandingan yang cukup cerdas dan begitu timpang antara Papua dan Hambalang. Proyek olahraga terbesar yang sempat diwacanakan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah proyek Hambalang. Di sana akan dibangun wisma atlet dan diharapkan memunculkan banyak sekali atlet-atlet berpotensi. Tapi ternyata yang muncul adalah koruptor-koruptor yang ditangkap. Wisma Hambalang adalah sebuah rekam jejak buruk yang dimunculkan oleh Presiden yang suka bawa perasaan dan sering prihatin. Presiden Joko Widodo pun akhirnya mencoba untuk mencuci mukanya pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang begitu tercoreng buruk. Orang baik ini meresmikan Papua Football Academy yang akan membentuk kedisiplinan dan karakter yang baik dari anak-anak Papua yang berpotensi menjadi pesepak bola besar di Indonesia. Presiden Joko Widodo sendiri yang membangun itu dan banyak sekali orang-orang yang bersyukur atas hal ini. Tapi pertanyaan saya, kenapa harus di Stadion Lukas yang merupakan kader Demokrat? Pesan tersembunyi dan terselubung yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo adalah mempertontonkan gagalnya Susilo Bambang Yudhoyono dalam membangun Indonesia selama 10 tahun kemarin ini. Yang dibangun bukan manusianya, tapi yang dibangun adalah kerajaan Cikeas yang pada akhirnya harus tenggelam karena kader-kader Demokrat yang gak beres dan banyak yang korupsi di eranya. Yang saya ngomong ini fakta loh, bukan asal-asalan saja.
Pesepak bola di Indonesia masih banyak yang harus digali potensinya. Negara kita adalah negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Akan tetapi, pelatihan-pelatihannya masih kalah jauh dengan negara-negara Eropa dan Amerika yang penduduknya relatif jauh lebih sedikit dibandingkan Indonesia. Inilah yang menjadi ironi dari negara-negara Asia yang negaranya jarang bisa masuk ke Piala Dunia. Bahkan, sepak bola Indonesia dan Korea Selatan pun jauh timpang. Sebenarnya nggak banyak orang-orang yang sadar bahwa negara Indonesia itu sebenarnya bisa berpotensi menguasai dunia. Saya penasaran dengan presiden sebelum-sebelumnya yang seolah-olah tutup mata dan tutup telinga soal olahraga. Presiden Joko Widodo memiliki sensitivitas yang sangat amat tinggi di dalam menentukan lokasi dan tempat mencetak atlet-atlet berkelas dunia di Indonesia. Di alam Papua yang indah dengan udara yang bersih membuat penggalian potensi akan menjadi semakin luar biasa. Kemegahan stadion di Jayapura jauh lebih bagus daripada stadion yang dibangun oleh Gubernur Dungu Rasis yang gak sebentar lagi dibuang oleh rakyat Jakarta, yakni Anies Baswedan, yang merupakan kader Demokrat juga dulunya. Desain besar olahraga nasional